Natural Solution Pak 65. Tanaman nangka genjah berasal dari biji. Yang tanaman ini memang banyak di sekitaran alam kita, alam daerah saya, Agus Rito Channel Banggus. Sulit untuk menuju fase generatif, akan kita potong-potong. Jadi ini sudah 3 kawan, jadi 3 pot. Asalnya ini kawan berasal dari 3 polybag, kita jadikan 1 batang. Kemudian saya coba dalam video-video saya yang beberapa tahun yang lalu, saya pindah ke polybag yang besar-besar. Jadi 3 polybag dalam 1 batang. Nah, kita simak kawan. Dalam Natural Solution yang sebelumnya saya juga setelah memberikan sampling tanaman jambu air, beberapa jenis tanaman untuk 1 batang. Karena saya juga penasaran, akhirnya kalau dalam 3 pot, 3 tanaman dalam 1 batang, kemudian 2 tanaman kita hilangkan, akhirnya menjadi 1 batang, menjadi ranting indah. Tentu hal itu saya akan ingin melihat tanaman kita itu ada varian lain. Barangkali sahabatku yang telaten, yang sabar, dengan teknik seperti itu kita akan mendapatkan jenis tanaman varian baru. Karena varian baru sendiri itu kawan, sebenarnya dimulai dari pembungaan serbuk bunga yang berlainan. Tentu varian baru ini sejak dahulu kala di hutan-hutan manapun tetap ada varian tanaman baru sebab dari serbuk bunga. Tetapi dengan teknik kita, dengan rekayasa teknik bahwa varian tanaman itu sebenarnya akan mendapati jenis yang lain juga. Sambung selip itu kalau dari jenis berlainan, dari beberapa batang 1 batang, dan akhirnya kita potong lagi menjadi 1 batang. Itu pun kalau memang tepat situasi dan kita telaten juga akan mendapati varian baru, maksudnya dari daun atau dari segi generatif fase pembuahannya tentu akan menghasilkan bentuk atau rasa yang berbeda. Ini pohon nangka 3 batang, 3 polybag, 3 pot akan saya potong menjadi 1 batang. Nah, ini kawan kira-kira yang kita planningkan. Ini kita biarkan potong-potong. Kira-kira kawan, karena tanaman ini kita perhatikan, tanaman ini rentan sekali untuk kering. Bahkan setelah jenis tanaman nangka ini kalau kita potong juga, kita itu kira-kira tanaman ini kedepannya bagus tidak pertumbuhannya, sebab tanaman ini sangat sulit ketika dipruning, kadang-kadang kering, tapi kita cangkok kadang-kadang juga kering. Kita potong saja kawan. Ini ada tunas seperti ini, kita biarkan. Jadi biar ini, kalau tanpa tunas tentu biasa seperti ini akan kering. Akhirnya basahnya akan mengikut, batang basahnya mengikut sini, akhirnya akan kering. Kehati-hatian kita untuk melakukan cangkok atau pruning pada tanaman nangka, mudah sekali untuk kering. Nah, kita coba ini yang kita potong. Nah, ini sudah lepas. Kemudian ini kawan, kita potong 1 lagi, akhirnya menyisakan tengah. Kita potong dari sini saja. Untuk membuat 3 media pot dalam 1 batang itu, kalau berasal dari benih atau berasal dari stek-stek, itu memang sangat mudah. Nah, kemudian ini geser lah, ini kawan. Nah, sudah kita geser. Ini pun juga berpotensi untuk tumbuh tunas baru. Nah, kita geser saja. Nah, kita geser.
kita memang telah berusaha maksimal untuk tanaman jenis nangka ini sudah berusia kawan sebenarnya. Dari benih kecil memang tidak seberapa kita rawat, akhirnya tetap kecil, kemudian kita pindah dari polybag ke polybag besar, kemudian ke pot besar. Pertumbuhannya lumayan subur, tetapi kita kesulitan juga bagaimana di pot agar tanaman nangka ini berbuah, kita kesulitan. Tetapi sebagai penghobi tanaman kawan, kita tidak kesulitan, bahwa keindahan juga kita bisa ciptakan dengan seperti ini. Kita lihat lah ranting kita, istilah kita namanya ranting gemandul. Anda jangan heran cara membuatnya cuma seperti itu. Seperti sharing-sharing video saya yang sebelumnya, 3 media tempat polybag bisa dijadikan satu batang. Lantas kita mau menghendaki varian apa terserah kita, seperti varian ranting menggelantung seperti ini. Semoga tanaman sahabatku dari Jambu Air, jika punya 4 jenis tanaman berbeda, bisa dijadikan teknik sambung selip seperti ini. Kemudian kita bisa jadikan satu batang. Tentu barangkali ingin mendapati varian generatif fase pembuahannya itu tentu ada bentuk berbeda, mungkin juga rasa berbeda. Inilah yang saya maksud. Walaupun saya berbicara di sini selaku pengunggah video, belum banyak memberikan sampling-sampling yang sempurna, sebab keterbatasan saya sebagai manusia juga dari segala hal. Sekaligus saya juga memberikan sharing barangkali bermanfaat kalau varian generatif adalah di mana dari pembungaan bisa menciptakan tanaman-tanaman baru ketika di hutan-hutan luas, dan siklus ini akan terus berlangsung sejak dahulu kala. Itu yang saya sebut varian generatif, sebab arti generatif adalah di mana tumbuhan itu memang supaya eksis ke depannya, tumbuhan itu bergeneratif. Nah, saya sebut varian generatif dari pembungaan karo varian generatif yang kita ciptakan seperti ini. Sambung selip. Ini bukan sambung sisip kawan, ini sambung selip. Jadi misalnya pohon jambu air, sekali lagi 4 batang jambu air dari benih yang berbeda kita jadikan seperti ini, akhirnya menjadi satu batang. Tentu nantinya itu karena satu batang ada tekstur pembuahannya entah apa, tentu ada perubahan. Inilah varian generatif yang ingin kita sodorkan kepada semua sahabatku. Jadi untuk membuat agar tanaman kita itu berubah tekstur yang berbeda. Kalau perubahan alami adalah varian generatif berasal dari bunga-bungaan. Bunga dari sari putik sari bunga satu ke bunga yang lain, penyerbukannya tentu akan mendatangkan varian yang lain setelah tumbuh dari biji. Nah, usaha kita seperti ini. Varian generatif yang kita ciptakan, barangkali 4 jenis yang berbeda suatu saat menghasilkan pembuahan juga ada perubahan dari bentuk atau rasanya. Ini yang saya maksud. Barangkali sahabatku semuanya ingin tertarik melakukannya, ingin skala makro, walaupun segi keberhasilan di mana kita menciptakan varian tanaman baru memang belum terlaksana. Paling tidak ini sebagai metode sahabatku semuanya, sebagai pemikiran, sebagai triing untuk sahabatku lakukan, bahwa kita bisa menciptakan varian generatif rekayasa kita dengan beberapa batang tanaman menjadi satu batang. Tentu kita mulai dari polybag ke polybag, polybag kecil ke polybag besar, pot kecil ke pot besar. Itu pun terserah berapa kali sahabatku melakukannya, sebab saya juga dari awal video sudah ada namanya rawatan vegetatif. Jadi rawatan vegetatif itu memang kita merawat sejak awal pertumbuhan, dari poli kecil ke poli besar, dari pot kecil ke pot besar. Sekaligus saya memberi kelengkapan tentang natrium klorida hebat, di mana saya kolaborasi dengan sesuatu memang natur alami, tumbuh-tumbuhan dan lain-lain.
Nah, itulah yang saya maksud. Ada pertanyaan barangkali sahabatku semuanya yang menyatakan bagaimana dengan vegetative care. Itu memang rawatan vegetatif juga, tapi istilah saya, dimana saya fokuskan setelah rawatan vegetatif ke vegetatif tekniku. Jadi teknik vegetatif care. Jadi kalau rawatan vegetatif memang fase vegetatif memang pertumbuhan tanaman. Kalau vegetatif care teknik itu maksudnya adalah saya sendiri memberi nama teknik vegetatif care. Dimana kenapa saya katakan seperti itu? Sebab di pot, di lahan sempit, banyak di antara kita semuanya tanaman itu asal media bagus, air cukup, matahari cukup, pemupukan. Kita tambah satu lagi hal yang sering dilupakan, faktor oksigen harus cukup. Apalagi di pot, di lahan sempit, walaupun di lahan luas kawan. Oksigen perakaran di bagian atas tentu akan membuat tanaman semakin subur. Bahkan fase generatif pembuahannya kalau memang air cukup, matahari cukup, semua standar, oksigen cukup, membantu pembesaran pembuahan. Silahkan sahabatku, jangan pernah lakukan apapun jika tanaman saudara rontok. Banyak faktor. Jangan pendam perakaran di bagian atas di saat fase generatif, tentu buahnya akan rontok. Nah, inilah yang saya maksud pentingnya unsur oksigen di bagian atas tanaman kita di polybag, di lahan pot, di lahan sempit. Pohon nangka kawan, nangka genjah, kita buat ranting menggelantung seperti ini. Dari polybag ke polybag, 3 tanaman 1 pohon, sekarang kita sudah membentuknya seperti ini. Tentu kedepannya akan kita rawat bagaimana perkembangan tanaman ini. Kita juga rawat-rawat kawan. Ini kita coba isi dengan ini media tanam tanah, banyak kompos daun-daun yang akan kita isikan. Ini polybag juga akan kita. Nah, ini kita menempatkan tanaman ini kawan, jadi rantingnya tidak terlalu dalam. Kita dekatkan kamera yuk. Semoga tanaman ini berhasil. Ranting menggelantung tanaman pohon nangka. Nah, seperti ini. Nah, kita perhatikan. Nah, ini. Nah, ini perakarannya tidak terlalu ke dalam. Nah, dari 3 batang dalam 3 pot kita jadikan 1. Nah, seperti ini. Ini sementara hanya untuk keindahan saja. Walaupun pohon nangka bisa kita jadikan tanaman hias di lahan pot, tetapi untuk jenis yang lain, jambu air, barangkali jenis yang berbeda juga bisa kita jadikan seperti ini untuk mendapati varian pembuahan, fase pembuahannya berbeda dari tekstur ataupun rasa. Itu yang saya maksud. Varian generatif juga bisa dengan teknik sambung selip seperti ini.
kita ganjal kawan. Kita ganjal saja. Kita penuhi kompos daun kawan. Nah, yang dari lainnya kita penuhi saja. Untuk para sahabatku, kalau kita menggunakan kompos dari tumbuhan-tumbuhan hijau daun juga bisa langsung seperti ini. Tetapi ingat, untuk tanaman saudaraku yang berada di lahan luas atau di pot, jika menggunakan kompos daun di saat generatif fase pembungaan untuk pembuahan, jangan kawan, nanti bisa berakibat kerontokan. Kecuali dalam fase-fase rawatan seperti ini. Nah, ini saya katakan seperti ini juga saya sebut sebagai rawatan vegetatif. Tentu semuanya itu kalau unsur melengkapi, akhirnya juga kita mendapati rawatan kita itu vegetatif care teknik. Karena kita fokuskan perakaran juga oksigen di bagian atas. Kita bongkar kembali kawan, kita taruh bawah aja yang hijau-hijau daun. Kita coba taruh bawah. Ini batu-batuan kawan, hanya sekedar penguat saja di bagian atas. Kelihatan tanaman ini kalau berkolaborasi dengan batu-batuan kemudian tanah, itu kelihatan sangat cocok jenis tumbuhan tanaman nangka seperti ini. Kita siram air sebanyak-banyaknya. Jangan lupa kawan, satu batang, 3 batang menjadi 1 batang. Akhirnya kita mendapati tanaman kita ranting menggelantung dengan teknik sambung selip. Ingin mendapati ranting menggelantung, kawan silahkan simak video bagus Natural Solution Pak 65 teknik sambung selip, akan mendapati ranting menggelantung.
Baiklah sahabatku, demikianlah sharing saya, semoga bermanfaat. Yang pertama kawan, jika sahabatku ingin mendapati tanaman ranting menggelantung, lakukan teknik sambung selip. Sambung selip itu akan mendapati ranting menggelantung. Jadi manfaat sambung selip kawan, satu, rantingnya menggelantung indah, cocok tanaman berakar tunggang kita jadikan tanaman hias. Manfaat yang kedua kawan, mungkin di masa mendatang teknik sambung selip mendapati ranting menggelantung akan mendapati tanaman di dalam generatif fase ada perubahan dari bentuk, mungkin warna juga rasa. Semoga bermanfaat. Silahkan mencoba teknik sambung selip. Ingin mendapati ranting indah menggelantung, juga mendapati varian generatif fase ada perubahan-perubahan, karena bisa 3 batang menjadi 1 batang, 4 batang menjadi 1 batang, 5 batang menjadi 1 batang. Boleh sahabatku lakukan seperti itu. Semoga bermanfaat. Salam semangat selalu kawan dari Tuban. Untuk di luar Tuban, di luar provinsi, di seluruh Indonesia, juga di penjuru dunia manapun. Salam semangat.